Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi. Berjumpa lagi bersama Ibu di instansi, lembaga, dan pemerintah. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita pertemuan di minggu kemarin. Untuk memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan wabah Covid ini cepat berlalu, kita bisa melaksanakan pembelajaran kita melalui tatap muka di sekolah seperti mana biasanya yang pernah kita ajarkan, yang kita lakukan, sehingga kita lebih mudah berkomunikasi, bersosialisasi untuk praktik kita di sekolah. Baik anak-anak, tetap jaga kebersihan dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sediakan pulpen dan bukunya untuk mencatat pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, mari kita ikuti pelajarannya ya. Baik anak-anak, perhatikan untuk pelajaran kita kali ini ya. Ini lanjutan pertemuan yang lalu untuk praktikum akuntansi lembaga. Untuk sekarang bagian yang C, yaitu macam-macam koreksi kesalahan pada satuan kerja. Yang pertama adalah koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik mempengaruhi posisi kas atau tidak mempengaruhi posisi kas, baik pada akun pendapatan LRA, pendapatan LO, ataupun pada akun beban. Perhatikan anak-anak contohnya ya. Ini dia contohnya, silahkan dicatat. Pada tanggal 2 Maret 2018 ini bagian SKPD membeli ATK sejumlah 5.200.000. Namun pada fungsi akuntansi mencatatnya 2.500.000. Dan pada tanggal 1 Desember 2018 kesalahan tersebut diketahui, maka segera dikoreksi. Untuk saat pembelian ATK, anak-anak perhatikan jurnal finansialnya ya. Persediaan habis pakai 2.500.000 pada kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan jurnal realisasi anggarannya adalah belanja bahan habis pakai 2.500.000 debit pada perubahan SAL ya. Ini anak-anak, perubahan SAL. Baik, ini kita edit aja, kita tambahin huruf L-nya ya. SAL-nya, perubahan SAL 2.500.000 di kredit. Oke, baik anak-anak. Kemudian ya, ini untuk saat dilakukan koreksi. Nah, saat dilakukan koreksi pada tanggal 1 bulan 12, maka jurnal finansialnya adalah persediaan habis pakai 2.700.000 pada kas di bendahara pengeluaran ya. Ini adalah di kredit ya anak-anak. Baik, kita edit aja. Ini 2.500.000 di kredit ya, sebesar 2.700.000. Ini kita majukan. Ini adalah untuk kreditnya. Oke ya, berarti persediaan bahan habis pakai 2.700.000 pada kas bendahara pengeluaran 2.700.000. Untuk jurnal realisasi anggarannya adalah belanja bahan habis pakai debit 2.700.000 pada perubahan SAL 2.700.000. Ya, baik anak-anak, bisa dicatat, kemudian untuk dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk koreksi kesalahan ya. Untuk koreksi kesalahan ini kita bukan aja biar bisa dibaca ya. Untuk koreksi kesalahan
yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, ya, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi kas. Ingat anak-anak, ini mempengaruhi kas. Apabila di laporan itu diterbitkan, ya, mempengaruhi kas apabila laporan itu diterbitkan. Kemudian dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada pendapatan LRA, pendapatan LO, ataupun pendapatan beban. Oke, anak-anak, perhatikan contohnya, ya. Untuk tanggal 1 Juni SKPD menerima pendapatan sewa los, ya, pendapatan sewa los ini sebesar 25 juta. Namun oleh fungsi akuntansi hanya dicatat 2.500.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari, ya, saat laporan keuangan belum terbit, kesalahan pencatatan sewa los terlalu rendah. Nah, maka diketahui dan langsung dikoreksi. Oke, maka anak-anak perhatikan, ini saat penerima pendapatan, inilah dia jurnalnya, saat menerima pendapatan sewa los, ya. Perhatikan, kas di bendahara penerimaan debit 2.500.000 pada pendapatan retribusi daerah sebesar 2.500.000. Dan jurnal realisasi anggarannya adalah perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah sebesar 2.500.000. Ingat, ini saat penerimaan pendapatan. Nah, sekarang saat dilakukan koreksi, ya, karena terjadi kesalahan dalam pencatatan. Maka jurnalnya adalah jurnal finansial, ya, kas di bendahara penerimaan debit 22.500 pada pendapatan retribusi daerah, ya, kredit 22.500.000. Ya, ini kita majukan aja. Saya ulangi, ya. Kas untuk kas di penerimaan daerah bendahara 22.500.000 debit dan pendapatan retribusi daerah kreditnya 22.500.000. Kemudian jurnal realisasi anggaran perubahan SAL 22.500.000 debit pada pendapatan retribusi daerah LO kredit 22.500.000. Ya, anak-anak, ya, itu dapat dipahami. Ya, saya kira pelajaran kita sampai di sini. Kemudian supaya dapat dibaca kembali catatannya dan tetap semangat untuk belajar di rumah, ya. Semoga pelajaran kita ini dapat dipahami dan bermanfaat kiranya nanti setelah kalian tamat dari sekolah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, tetap semangat belajar dan selamat pagi anak-anak semua.